jangan disamaratakan. Animasi nggak selalu dan nggak melulu buat anak-anak. Kalian coba cek ratingnya, itu PG-13, bahkan R17, SMA sampai ke atas. Memang kitalah marketnya, kitalah pasarnya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Milazan, selamat kembali di Sound Speak. Jadi kali ini aku akan bikin konten yang mungkin mencoba untuk membenarkan mindset banyak orang terkait anime di Indonesia. Sebagai sebuah tontonan, sebagai sebuah hiburan, pandangan orang-orang menilai kalau anime itu mungkin banyak orang masih bilang buat anak kecil atau remaja. Jadi aku kepikiran untuk bikin ini ya, karena kemarin itu, jadi kalau di komentarnya YouTube, buat kalian yang nggak ngerti, di komentar YouTube itu kalau misalnya ada komentar-komentar yang dinilai kasar sama YouTube, itu bakal ditahan. Nah, kemarin aku coba iseng-iseng ngecek gitu kan, komentarku yang ditahan. Ini ada Rangga Carvelino, dia tuh sempat komen di aku 2 kali. Pertama dia bilang, ini yang di kontenku yang Tokyo Revengers, yang sebagai sahabat Tokyo Revengers, dia bilang, alay lu, sok-sokan favorit padahal baru tahu. Udah gede oi, masih ngewibu nikah. Udah gede, gak usah nolep goblok. Dia bilang kayak gitu. Terus kemudian ada lagi satunya itu yang Big Three, dia juga bilang wibu tolol udah gede nonton anime, kocak muka cacat. Ini sih aku tuh tergelitik dengan statement itu tadi, mengatakan seakan-akan kalau menjadi seorang otaku, ngikutin anime, suka dengan anime itu cuman boleh dilakukan sama anak kecil atau mungkin sampai di remaja, mungkin di SMP atau SMA lah mungkin ya. Tapi setelah mungkin dewasa, masuk ke dunia pekerjaan gitu, barangkali 20 tahun ke atas dan seterusnya, mungkin dia dan banyak orang itu berpandangan kalau nggak sewajarnya masih ngikutin anime. Kali ini akan aku bahas, aku akan coba betulkan mindsetnya menurut pandanganku pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, nggak masalah, taruh aja di kolom komentar, kita diskusi sama-sama, karena nama segmennya diskusi hangat. Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku, mari kita selalu berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup beram ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, jadi aku mulai. Jadi tadi aku udah bilang ya, aku bikin konten ini tuh tercetus karena komentar itu tadi. Plus kemarin waktu aku bikin headline news yang aku ada melaporkan, menceritakan lah ya, kalau misal News Indonesia itu di report mendapat keluhan, mendapat protes dari beberapa orang tua yang merasa tayangan Tokyo Revengers itu tidak mendidik untuk anak-anak, dirasa seperti itu. Sehingga kan kemarin ada salah satu komentarnya, ini Anissa ya, bilang kalau orang tua di Indo ngira kalau anime itu sama kayak kartun. Terus ada balasannya Ferdi Febrian juga bilang anime memang kartun, anime sebutan kartun buat animasi Jepang bla 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 gitulah. Nah, gara-gara ini aku jadi kayak kepikiran, oke nih, kelihatannya asik juga buat dibahas karena ini menyangkut soal tadi aku bilang mindset. Jadi aku harus mulai dari awal dulu, dari basic dulu. Anime apakah sama dengan kartun? Ini banyak sekali jadi perdebatan. Sama, menurutku pribadi sama. Kalau kita coba lihat terjemahannya, definisinya sama. Yang mana dua-duanya artinya adalah sebuah karya seni yang dibuat dalam bentuk animasi, mau tulisan tangan, mau dengan bantuan komputer. Jadi secara pemaknaan ya maksudnya ya animasi gitu, nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok sebenarnya. Cuman yang kelihatannya yang jadi mindset di Indonesia merasa kartun itu pasti buat anak-anak. Nah, kartun ini itu animasi. Sehingga ketika ngelihat kartun dari Jepang yang disebut anime, mereka akan bilang kalau anime adalah kartun, which is bener. Tapi mereka akan bilang anime berarti juga untuk anak-anak. Di situ miskonsepsinya. Karena masalahnya gini, nggak semua kartun itu untuk anak-anak, pun halnya nggak semua anime, bahkan mayoritas anime bukan buat anak-anak. Kita bisa bilang misal kayak We Bare Bears, Powerpuff Girls, Tom and Jerry itu memang untuk anak kecil yang umurnya 6-13 tahun lah. Tapi kartun misal kayak The Simpsons atau misal kayak Avatar, The Legend of Aang, The Legend of Korra, itu muatannya aja, kontennya aja itu berat dan bukan untuk anak-anak sebenarnya. Sama halnya dengan anime, apalagi anime malah, karena anime isinya aja, kontennya aja mostly memang bukan untuk anak-anak yang masih baru tumbuh dan berkembang, kecuali yang ditonton Doraemon, Ninja Hattori, Chibi Maruko-chan, itu baru bener. Kenapa aku bilang gitu? Alasannya itu sebenarnya cuma ada 2 sih. Pertama, kita harus lihat dari rating. Ini yang seringkali diabaikan dan ditabrak sama orang Indonesia. Rating itu udah jelas banget. Kayak tadi aku bilang, misal kalau kita lihat kartunnya Cartoon Network atau Nickelodeon gitu ya, kita ambil contoh Avatar.
Avatar Korra itu tadi aku ngecek, itu sebenarnya ratingnya minimal 12 tahun, PEGI 12. Yang mana berarti ya untuk anak-anak yang mungkin sudah SD akhir gitu ya, atau sudah masuk SMP baru bisa nonton. Karena memang kalau kalian nggak nonton gitu, nggak ngikutin Korra, kan memang itu cukup dalam, cukup berat ceritanya, banyak konflik, banyak intriknya, dan bahkan si Koranya sendiri LGBT, dia lesbian. Kalau di anime juga sama. Anime yang kita tonton kebanyakan ini nih, kita contoh paling gampang ini nih. Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, Full Metal Alchemist, Gintama, Attack on Titan, semua segala macam sebutin lah. Kalian coba cek ratingnya, itu PG-13, bahkan R17. Berarti umurnya minimal 13 tahun atau 17 tahun seharusnya. Aku nggak akan munafik, aku dulu juga dari SD nonton, ngikutin, aku nggak akan munafik gitu. Cuma yang harus kita sadari, berarti sebenarnya ketika kita nonton tayangan ini tadi, itu kita prematur. Memang sebenarnya belum saatnya buat kita tonton. Sehingga bisa jadi kita akan memahami makna, memahami pesan cerita itu nggak secara seutuhnya, nggak secara dalam. Makanya mungkin kita bisa bilang ada beberapa fandom anime yang toksik, karena kita nggak bisa menutup mata kalau memang banyak bocahnya yang nggak bisa mencerna makna ceritanya itu kemana, maunya itu diarahin apa. Jadi pertama, rating dulu kita harus sadari kalau kita itu memang keras kepala, kalau kita itu memang memang bandel. Sehingga kalau misal belum saatnya, ya udah nggak usah belagu. Aku pun dari dulu tuh ya, dari SD, dari SMP pada saatnya belum nonton. Even oke, aku ngikutin anime ecchi dari aku SMP. Ya udah, buat jadi bahan obrolan dengan temen aja dan buat bahan bayangan malam hari. Nggak usah diobrolin kemana-mana, nggak usah sok dewasa dan belagu. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, ini jelas sebenarnya, cuman nggak kepikiran aja pasti. Ekonomi. Dari faktor ekonomi, kita yang udah dewasa setidaknya SMA, karena kalau di Jepang banyak yang udah paruh waktu kan, banyak yang udah kerja paruh waktu tuh anak SMA. SMA sampai ke atas, memang kita lah marketnya, kita lah pasarnya. Karena kita lah yang punya penghasilan, kita yang punya duit, nggak minta orang tua. Buat misal kita mau koleksi komik, kita mau koleksi action figure, kita mau langganan Funimation atau langganan Crunchyroll atau langganan Netflix, kita mau nonton premiere filmnya, kita mau pergi ke Jepang beli merchandise-nya langsung. Memang yang seumuran kita inilah yang udah dianggap dewasa ini memang yang punya buying power, sehingga memang industrinya bisa tetap sehat. Semua produk-produknya mereka, merchandise mereka, animenya, komiknya, segala macamnya semuanya bisa laku dan mereka tetap dapat profit, bisnis tetap muter. Jadi kalau misal masih cuma nonton ilegal, masih suka tanya bagi link yang terbaru dong, ya itulah yang merusak ekosistem dari anime dan manga. Dan sekiranya orang-orang yang memang dirasa punya kekuatan untuk membeli segala macam itu tadi, ya proses bisnis bisa tetap jalan nih, itu ya memang kita yang udah dewasa, udah gede. Dan bahkan ini yang aku gini loh, aku tuh sebenarnya pernah terlintas juga di pikiranku, karena melihat teman-temanku kok yang dari SMP itu pada suka anime gitu ya, kok semakin kemari kok kelihatannya mulai nggak suka dengan anime, mulai nggak nonton, mulai punya kesibukan yang lain, ketertarikan yang lain. Aku sempat terlintas hal itu juga. Cuman kalau aku lihat dari figur-figur yang ada di internet yang memang brandingnya atau setidaknya dikenal karena suka dengan anime, itu memang rata-rata orang dewasa. Dan bahkan channel panutanku ya, aku bisa bilang salah satu idolaku. Aku nggak punya channel anime di Indonesia yang aku idolakan. Idolaku itu di luar karena pakai facecam dan pembahasannya asik aja menurutku. Salah satunya itu The Anime Man, Joey. Dia orang Australia yang fasih bahasa Jepang dan dia dewasa. Aku nggak ngerti dia berapa, 20 atau 30-an lah, sekitaran segitu. Atau yang lain yang terkenal, PewDiePie itu oke, meskipun memang kontennya dia gaming gitu ya, dan sekarang banyak meme review whatever segala macamnya, tapi berapa kali menunjukkan kalau dia itu suka anime dan dia paham. Dan bahkan dua orang ini tadi yang aku sebut, Joey ini di Anime Man sama PewDiePie pernah collab bahas anime. Kalau di dalam negeri di Indonesia beberapa juga banyak banget, malah sekarang tuh malah banyak banget. Kita yang tahu mungkin kalau kelihatan, kemarin pernah aku bikin berita Bang Reza Arab, kemudian Bang Uus itu juga, dia juga otaku, dia suka anime. Bang Eno Bening, dia suka My Hero Academia, Boku no Hero Academia, suka All Might.
Dan mungkin ada beberapa lagi lain yang mereka semua sudah dewasa, adult, mature. Mereka semua punya pekerjaan, mereka semua punya penghasilan, mereka semua hidupnya bukan no lab, dan mereka semua suka dengan anime. Jadi mindset seperti ini tadi, pemikiran yang mohon maaf, aku akan bilang mohon maaf, sempit menurutku. Itu pemikiran yang sempit banget. Kalau mengkotak-kotakkan sebuah animasi, mentang-mentang animasi gitu, terus dipukul rata kalau itu pasti tontonan buat bocah, ya disitulah kesalahannya. Kalau kalian mempertanyakan apakah aku ini harus malu gitu barangkali, apakah aku harus menutup diri, nggak menunjukkan kegilaanku terhadap anime, menurutku sih sah-sah aja kalian suka, nggak masalah. Tapi yang penting tahu batas aja. Tahu batas, bedakan mana ngobrol dengan orang yang normal, mana dengan orang yang sesama otaku, gimana kita bersikap, gimana mungkin kita berdandan, gimana cara kita melihat permasalahan. Nggak bisa semuanya mentah-mentah dibawa dari anime dan manga itu diambil semuanya. Kita bersikap kayaknya pahlawan di dunia nyata. Ada caranya, ada step by stepnya gimana cara kita bersosialisasi sebagai seorang otaku. Karena itu yang aku alami. Dan itu ya aku belajar gimana caranya jadi seorang otaku yang bisa berbaur, bisa asik, bisa nyambung sama yang normal. Dan terakhir, sekali lagi, jangan disamaratakan. Animasi nggak selalu dan nggak melulu buat anak-anak. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Gimana pendapat kalian? Apa kalian setuju atau nggak setuju? Silahkan kita diskusi aja sama-sama. Jadi itu aja untuk kali ini. Silahkan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian yang pada suka dengan anime, pada otaku semuanya gitu ya, mau umur berapapun, kasih tahu suruh nonton ini. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itterashai minasai.